Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valentin Pratiwi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bengkalis. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi pada koneksi antar materi. Apakah murid di sekolah Bapak dan Ibu memiliki kemampuan yang sama? Apakah murid yang satu dengan yang lain mempunyai kesenangan yang sama? Apakah mereka punya kesamaan cara dalam memahami pelajaran? Lalu, bagaimana cara Bapak dan Ibu mengakomodir perbedaan tersebut? Apakah Bapak dan Ibu akan mengajarkan dengan cara yang sama pada murid yang heterogen tersebut? Seperti yang kita ketahui, bahwa setiap anak adalah unik. Anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lainnya. Sehingga, disinilah diperlukan peran guru agar dapat memenuhi kebutuhan belajarnya, agar murid merasa nyaman, dan tercapailah tujuan pembelajaran yang direncanakan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas agar dapat memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Dalam pelaksanaannya, menggunakan pendekatan yang mengakui bahwa setiap murid memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, sehingga guru perlu merancang pembelajaran yang dikembangkan untuk merespon kebutuhan murid dalam belajar yang berbeda-beda tersebut. Apa yang harus dilakukan guru dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Guru juga perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, memahami tujuan. Kedua, guru perlu mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir adalah penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru juga perlu memahami aspek berikut ini. Yang pertama, kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid. Pada aspek kesiapan belajar murid, guru perlu menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui murid dan di mana murid berada. Minat merupakan motivator penting untuk murid agar terlibat aktif dalam pembelajaran. Aspek profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Guru dapat melakukan melalui beberapa cara berikut ini. Mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan review dan refleksi dari praktik pengajaran guru, berkoordinasi dengan guru sebelumnya, membaca laporan hasil belajar murid sebelumnya,
penilaian formatif, dan asesmen diagnostik. Ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan di kelas. Yang pertama, diferensiasi konten. Konten berkaitan dengan materi yang akan diajarkan. Kedua, diferensiasi proses. Proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami apa yang akan dipelajari. 3. Diferensiasi produk. Produk berkaitan dengan hasil pekerjaan siswa setelah mempelajari materi pelajarannya. Pada diferensiasi konten, apakah materi yang akan disajikan melalui gambar, video, atau demonstrasi? Pada diferensiasi proses, bagaimana bimbingan guru terhadap muridnya sesuai dengan tingkatan atau kebutuhan belajarnya. Sedangkan pada diferensiasi produk, tagihan tugas apa yang akan dipilih oleh murid sesuai dengan minat dan kemampuannya menyelesaikan dalam menunjukkan pemahamannya pada materi yang dipelajari. Dalam praktiknya di kelas, guru dapat melaksanakan salah satu diferensiasi atau juga dapat mengkombinasikan antara ketiganya. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Pembelajaran berdiferensiasi dimulai dari langkah awal memetakan kebutuhan belajar murid dengan memperhatikan kesiapan belajarnya, minat, dan profil belajar. Setelah melihat kebutuhan belajar, guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai. Apakah akan melakukan diferensiasi konten, proses, atau produk? Murid akan mendapatkan materi sesuai gaya belajarnya, apakah auditori, visual, audiovisual, atau kinestetik. Murid akan dibimbing oleh guru selama belajar atau berdiskusi agar dapat memahami dengan mudah. Prosesnya akan berbeda antara murid atau kelompok yang satu dengan yang lain. Guru akan mengetahui murid mana yang membutuhkan lebih banyak bimbingan atau dorongan setelah pemetaan. Selain itu, murid juga diberikan kebebasan menentukan sendiri pilihan tugas yang akan diselesaikan dalam menunjukkan pemahamannya pada materi sesuai dengan bakatnya. Dengan rancangan model pembelajaran dan bimbingan yang tepat sesuai dengan kesiapan belajar murid, minat, dan gaya belajarnya, maka murid akan lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Dengan demikian, guru telah memberikan kemerdekaan belajar muridnya melalui pemenuhan kebutuhan belajar yang berpihak pada murid sesuai dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik, apakah saya mengubah pemikiran saya sebagai akibat dari apa yang telah saya pelajari? Awalnya saya belum berfokus pada pembelajaran yang memperhatikan minat, bakat dari murid. Dalam proses pembelajaran di kelas, saya hanya terpaku pada pemenuhan kebutuhan murid untuk mendapatkan knowledge yang sesuai dengan kurikulum di sekolah. Saya menganggap setiap murid harus mendapatkan bentuk pengajaran dan menjalani proses yang sama, padahal kemampuannya, minatnya, gaya belajarnya berbeda. Setelah saya mempelajari modul 2.1 tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi, saya meyakini bahwa setiap murid unik dan tumbuh sesuai kodratnya masing-masing.
Sehingga sebagai pendidik, saya harus dapat memperhatikan kebutuhan belajar setiap murid agar pembelajaran yang saya lakukan menjadi bermakna. Bagaimana perubahan pemikiran tersebut berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Perubahan paradigma tersebut membuat saya memahami bagaimana seharusnya guru menjalankan perannya sebagai pendidik yang menyediakan pembelajaran yang tepat sehingga murid-muridnya memahami materi secara maksimal. Hal ini memotivasi diri saya dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Karena diawali dengan asesmen diagnostik, dilanjutkan dengan diferensiasi sesuai kebutuhan, ternyata memberikan hal positif yang luar biasa dalam pandangan maupun pemahaman saya terhadap proses pembelajaran seutuhnya. Bagaimana saya tetap dapat bersikap positif walaupun banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini? Dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tentu tidak mudah. Akan ada tantangan yang akan saya temui. Hal ini tentu membutuhkan perhatian dan tindak lanjut yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, saya mencoba untuk tetap bersikap dan berpikir positif dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan penuh keyakinan. Selain itu, saya juga akan berbagi pemahaman dan pengalaman dengan rekan guru di sekolah agar mempunyai perspektif yang sama dan dapat menerapkannya. Keterkaitan antar modul 1.1. Untuk memahami pembelajaran berdiferensiasi, guru harus dapat memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodratnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memahami nilai-nilai guru penggerak. Dengan demikian, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dan merdeka belajar sesuai nilai dan peran dari guru penggerak. Modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu cara agar guru dapat mewujudkan visinya melalui melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Modul 1.4. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru dan murid harus dapat menyepakati terlebih dahulu nilai-nilai atau keyakinan kelas bersama agar tercapainya tujuan pembelajaran dengan adanya lingkungan budaya yang positif. Demikian pemahaman tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.